Bismillahirrahmanirrahim. Akan mulai perkuliahannya ya, sesuai dengan topik yang sudah dibagikan kemarin. Oke, untuk topik kita hari ini kita akan mengenal lebih jauh dengan yang namanya klausa, teman-teman ya. Nah, kemarin saya membagikan materi. Dibaca nggak itu teh? Wah, pada senyum ya. Dibaca tidak itu yang dibagikan kemarin? Siap dibaca, Pak. Dibaca ya. Dibuka, dilihat, dan ditutup ya. Biasanya kalau saya bagikan bentuk link itu ya. Wah, ini terlalu menyeramkan untuk dibaca ya sudah ditutup ya. Karena sekali lagi ya kalau kita belajar mah kita butuh barang-barang ya biasanya teman-teman ya. Ya, jadi percuma aja kalau misalkan saya bagikan materi teh istilahnya nggak ngerti. Wah, Pak menyerah, Pak. Ya udah kita belajar bareng-bareng aja ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman kalau misal eh, teman-teman dapat materi dari saya istilahnya belum dimengerti, nah teman-teman bisa treatment sendiri ya. Treatment sendiri seperti apa? Ah, Pak, ini teh klausatnya apa sih, Pak? Teman-teman bisa menggunakan pencarian yang paling mudah seperti ini. Nah, ada kan ya, klausa merupakan ini gitu. Istilah-istilah yang itu. Atau sekarang mah bisa pakai AI, teman-teman ya. Jadi AI tidak dilarang untuk digunakan, tetapi eh, untuk bijak digunakan ya di sini. Bijak digunakan itu kan kemarin siapa yang ikut seminar ini internasional, teman-teman? Ada yang ikut seminar internasional? Ya, jadi AI itu bukan ini ya, ketika kita tanya klausa, apa itu klausa misalkan ya. Nah ini saya menggunakan ini kolom chat AI ya di situ. Apa itu klausa? Ini cuma sebagai gambaran teman-teman ya, bukan sebagai sumber utama. Oh gambarannya ternyata klausa itu satuan gramatikal ya dari kelompok kata berkonstruksi predikatif. Nah terus teman-teman perhatikan ya, kelihatan nggak ini lagi bekerja? Ya ada ya. Kelihatan, Pak. Nah, sumbernya dari mana dulu? Oh, dari Gramedia. Coba kita telusuri ini ya. Oh, ternyata ini ya sumber utamanya. Nah, benar klausa ini menurut Rus Naji, Ramlan, Hawi, Hair Arifin ya. Nah, ada menurut ahli-ahlinya masing-masing gitu. Ya, itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti itu untuk memahami konsep. Nah, cuma di kelas itu kita mendiskusikan konsepnya justru ya. Berdasarkan yang saya baca ini, berdasarkan yang saya pelajari ini. Nah, itu gunanya kelas T, teman-teman ya. Jadi bukan lagi hanya satu konsep, tetapi sekarang ya karena zaman sudah berubah, itu bisa beberapa konsep tentang klausa itu ya. Ini konsep penting dalam linguistik itu ya, klausa ini. Karena kalau nggak tahu klausa, itu artinya teman-teman nggak tahu kalimat itu terbentuk dari apa aja ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat teman-teman ya kemarin ada yang namanya kata, ada yang namanya frasa dan ada yang namanya klausa ya. Tanpa klausa, kalimat itu tidak bisa berdiri ya teman-teman ya. Kalimat itu tidak bisa berdiri karena syarat kalimat itu ada yang namanya frasa. Klausa maaf ya. Jadi tidak sinkron ya. Ada yang namanya klausa. Nah, klausa itu punya elemen kunci kalau di sini disebutnya ya. Nah, elemen kuncinya apa? Elemen kuncinya adalah subjek dan predikat saja yang wajib ada dalam klausa. Dan dapat di sini juga keterangannya dan dapat juga melibatkan objek, pelengkap maupun kata keterangan. Ya. Lagi perbedaan klausa dengan kalimat itu punya satu hal yang signifikan ya. Klausa tidak ada titik, ya tidak ada akhir dari itunya ya, akhir dari tanda tanda bacanya. Nah, sementara kalimat punya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada titiknya, ada akhirannya. Kalau klausa belum, jadi masih berupa bagian dari tuturan klausa itu, bagian dari ujaran, bagian dari tulisan. Itu disebut klausa. Jadi kalau teman-teman ya eh, nulis kalimat tanpa titik, nah itu berarti belum selesai ya. Saya anggap belum selesai. Kalau sudah pakai titik berarti sudah
Selesai. Itu menurut Ramlan ya di buku sintaksis ya. Subjek itu elemen yang menjadi fokus dalam kalimat. Tahu ya, yang mengisi subjek kemarin apa saja. Kemudian bisa berupa orang, benda, atau konsep yang melakukan tindakan atau menjadi pokok pembicaraan. Ya, konsep yang melakukan tindakan itu biasanya hal-hal abstrak atau kalau dalam konteks sastra itu yang dipersonifikasi ya. Tahu personifikasi teman-teman? Yang diperlakukan seperti orang biasanya ya. Contohnya seperti daun yang melambai-lambai. Nah, kan daun itu sebagai subjek ya sebetulnya. Daun yang melambai-lambai itu sebagai apa tuh ya? Predikat. Daun melambai-lambai. Nah, itu baru sebagai predikat. Kalau itu daun yang melambai-lambai semuanya subjek itu sebetulnya ya. Salah, bukan predikat ya. Daun yang melambai-lambai semuanya subjek itu mah. Kalau daun melambai-lambai baru itu melambai-lambainya adalah predikat. Nah, meskipun bukan orang ya. Jadi mohon dihilangkan pandangan bahwa subjek itu selalu orang. Sekarang bukan seperti itu lagi. Bisa benda dan juga bisa konsep abstrak kita sebutnya ya, teman-teman. Hmm. Kemudian predikat. Nah, predikat ini ya minimal dua ini ya yang ada di dalam sebuah klausa. Predikat ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek dan mengandung informasi tentang tindakan atau keadaan dalam klausa. Itu. Tindakan atau keadaan dalam klausa. Jadi saya mau tanya ke teman-teman, apakah predikat itu selalu kata kerja nggak? Selalu kata kerja nggak? Nah, contohnya kayak saya di rumah, ya, saya di rumah. Di rumah, ya, yang meskipun preposisional, ya, atau bentuknya preposisi, ya, itu bisa menjadi predikat karena mengandung informasi tentang keadaan saya. Benar nggak? Saya di kampus. Ya, bisa diterima kan itu salah satu proposisi, ya, satu proposisi yang mengandung subjek dan predikat. Di mana predikatnya menjelaskan saya ada di mana. Nah, selain SP, ya dalam klausa bisa ada elemen tambahan. Jadi yang bukan SP itu merupakan elemen tambahan dalam klausa. Mau SPOK, ya. Nah, ini juga pandangan yang harus teman-teman mulai ini ya, mulai ketahui bahwa SPOK itu tidak selalu berupa kalimat. Bisa saja SPOK itu klausa ketika belum dikasih tanda akhir. Jadi SPO pel keterangan ya itu merupakan ini ya merupakan tambahan objek tambahan di dalam ininya. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan informasi ya, informasi tentang bagaimana, kapan, mengapa, di mana suatu tindakan atau keadaan terjadi. Sampai sini dulu bisa dipahami konsep klausa, teman-teman? Ya, klausa itu jelas terdiri dari kata ya. Tapi klausa itu bukan frasa. Seperti rumah sakit, rumah makan ya. Ada dua kata yang disandingkan. Nah, itu tetapi bukan tidak bisa berdiri sendiri. Rumah sakit titik. Nggak bisa di sebuah wacana itu seperti itu. Ya. Kecuali memang dalam ini ya, dalam konteks non-fiksi itu mungkin terjadi ya, mungkin saja terjadi. Tetapi kalau dalam konteks tulisan ya, itu tidak bisa dibenarkan. Ada klausa, ada frasa berdiri sendiri tanpa adanya klausa. Karena minimal ya, di sebelum titik itu memuat kalimat ya, memuat klausa gitu. Oke. Nah, kita langsung lihat aja contohnya ya. Harusnya dari subjek dulu. Mohon maaf teman-teman ya. Kemarin agak ini ya ketika menyusun agak tidak fokus ya. Nah, sekarang sudah lumayan fokus. Nah, ini ada subjek ya. Subjek unsur klausa yang menentukan tindakan atau yang
dijelaskan dalam kalimat. Jadi subjek itu yang dijelaskan. Subjek merupakan unsur dari klausa. Subjek itu biasanya unsur yang dijelaskan. Dijelaskan apa? Dijelaskan keadaannya, dijelaskan tindakannya, dijelaskan perbuatannya sedang apa. Gitu ya subjek itu. Nah, ini ada contoh yang belum saya tandai ya, teman-teman ya. Contoh yang belum saya tandai, adik saya pandai. Yang mana subjeknya? Sangat mudah ini. Adik, Pak. Adik ya, adik saya pandai. Pandai merupakan apa? Predikat. Ya, merupakan predikat ya, Adjektif. meskipun kata sifat ya, pandai itu. Karena apa? Karena menjelaskan keadaan adik saya sekarang. Adik saya pandai. Gitu. Adik saya subjeknya, pandai itu merupakan predikatnya. Predikat. Nah, sekarang predikat adalah unsur klausa yang menyatakan apa yang dilakukan atau terjadi dalam suatu kalimat. Nah, contoh ya, ini guru di dalam kelas ya. Yang mana subjeknya teman-teman? Dibantu lagi dong. Guru. 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 Oke, Guru, guru. Pak. Predikatnya yang Di dalam kelas. ya, predikatnya di dalam kelas. Dan di dalam kelas ya bisa saja menjadi keterangan. Benar nggak? Kalau Keterangan tempatku. tapi kalau apa? Di dalam kelas bisa saja menjadi sebuah keterangan. Tetap kalau apa? Teman-teman tahu nggak? Gurunya ditambah, Pak. Kalau apa? Gurunya ditambah, misalkan guru matematika gitu. Nggak ngaruh atuh itu mah. Nggak ngaruh. Tetap aja subjeknya guru atau guru Kalau matematika dalam kelas. Kalau ada, kalau ada kata kerja, Pak, nah, guru mengajar di dalam kelas. good. Nah, itu ya. Iya. Guru mengajar di dalam kelas. Gitu. Jadi pelengkapnya melengkapi apa? Melengkapi informasi ya, melengkapi informasi mengajar. Gitu. Jadi tergeser posisinya. Gitu. Guru mengajar di dalam kelas, guru mengajar. Nah, mengajarnya menjadi predikat. Ya, karena yang utamanya yang dijelaskannya yang itu. Oke? Bisa dipahami, Dwi? Siapa bisa, Pak? Sip. Gitu ya. Jadi bukan nambah modifikasi terhadap gurunya, tetapi ada kelas kata lain yang masuk baru berubah. Gitu. Jadi ini tuh perannya sebagai apa? Subjek, objek, predikat. Objek, lanjut ya. Objek ini unsur klausa yang menerima tindakan dari subjek. Gitu. Objek, ini kakakku membangun rumah. Objeknya mana, teman-teman? Rumah. Ya, Rumah. secara sederhana, ya, objek itu bisa dipindahkan ke depan. Dan kata kerja menjadi bentuk di, ya bukan bentuk me lagi. Rumah dibangun oleh kakakku. Rumah dibangun kakakku juga tidak apa-apa, tetap berterima, ya. Tetapi kalau diubah seperti itu, apakah rumah menjadi subjek? Rumah dibangun Iya. kakakku. Jadi subjek nggak? Iya. Ya, lihat lagi definisinya. Objek adalah unsur klausa yang menerima tindakan. Yang menerima tindakannya tetap, ya, tetap adalah Kakakku. rumah, tetap rumah, ya. Jadi itu objek dulu, ya. Kalau jadi kalimat pasif itu berarti berubah juga urutan katanya. Yang asalnya SPO, kakakku membangun rumah, jadi tetap rumah itu tetap objeknya, ya. Predikatnya OSP, jadi OPS gitu. Tetap itu akan menjadi objek ya. Kalau kita tinjau dari segi semantiknya, dari segi pemaknaannya. Oke, terus ada pelengkap ya sekarang. Pelengkap Ali berjualan bakmi. Oke, ini bedanya me dan ber ya di sini. Karena kalau memakai ber itu sudah cukup ya sebetulnya. Ali berlari cukup ya sebetulnya untuk menjadi kalimat. Ali berlari. Beda dengan Ali
melarikan. Nah, itu pasti butuh objek dong. Ya. Melarikan apa? Melarikan hewan peliharaannya misalkan ya. Tuh. Kenapa ini disebut pelengkap? Karena sudah cukup ya dengan beralih berjualan. Cukup. Itu pelengkap jadinya. Beda dengan Ali menjual bakmi. Karena ada menjual, Ali menjual. Sok. Butuh kan objek itu? Menjual apa nih si Ali? Yang kita sebut sebagai valensi ya minggu kemarin. Ya. Berapa valensi kalau Ali misalkan menjual? Nah, itu kan butuh valensi ya teman-teman ya. Ali menjual sesuatu. Itu butuh satu valensi. Kalau berjualan, apakah butuh valensi nggak, teman-teman? Tidak. Tidak. Ya nol aja ya, nol, nol valensi atau zero valensi. Itu. Nah, bisa dibedakan mana objek, mana pelengkap sekarang? Saya, ini kan kalau berjualan bisa berakhir. Kalau kakak membangun bisa berakhir nggak di situ menjadi sebuah klausa? Tidak. Nggak, butuh ya. Bapak, Ya. aku masih kurang paham sama yang pelengkap. Bedanya sama kan berjualan itu termasuk kelas kata kerja kan. Hmm. Nah, yang dimaksud pelengkapnya tuh di mananya gitu, Pak? Kita Kenapa lihat, disebut pelengkap? nah, kita lihat dari bisa berakhir atau tidaknya sebuah kalimat. Ah, tolong bedakan yang ini ya, yang objek dan yang pelengkap. Nih, kelihatan lebih besar ya, Safa. Kakakku membangun, bisa berakhir nggak menjadi sebuah kalimat? Nggak, Tidak, Pak. karena butuh Objek. objek. Berarti si rumah ini kan dibutuhkan ya. Kalau Ali berjualan, bisa berakhir nggak menjadi sebuah kalimat? Hmm, Bisa ya. Karena berjualan itu menjelaskan si Alinya, ya, menjelaskan si Alinya lagi apa. Kalau kakak membangun itu menjelaskan aktivitasnya kakak, ya, ya. Butuh objek. Ini butuh objek, ini tidak. Jadi kalau tidak butuh objek, ini pelengkap. Ini butuh, ini tidak. Jadi kalau tidak butuh objek berarti pelengkap. Kalau misalkan kita ubah, Ali menjual bakmi, nah itu si bakminya akan menjadi objek. Oke, gitu ya. Karena baik, bisa Pak. satu karena bisa berakhir tanpa objek, satu karena tidak bisa berakhir tanpa objek. Itu penjelasan saya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kemudian keterangan nih di sini teman-teman ya. Nah, keterangan adalah unsur yang memberikan informasi tambahan tentang bagaimana, di mana, kapan, mengapa, atau seberapa sering ya suatu tindakan terjadi dalam kalimat. Keterangan ini biasanya menggunakan kalau di mana menggunakan kata preposisi ya. Ada di, ada ke ya. Kapan biasanya menggunakan apa teman-teman? Preposisinya saat ya biasanya. Saat. Selain saat ada apa lagi? Ketika Ketika sejak bisa tidak, Pak? ya ya. Nah, kita apa lagi? Saat itu. Hmm. Oke, cukup contoh kapannya. Nah, sekarang mengapa? Nah, kalau kita tanya mengapa berarti ada yang namanya sebab dan akibat ya. Nah, kita coba satu-satu deh dengan kalimat ini. Kita di mana? Nah, ini kan Dita baru datang dari Ciamis. Nah, ini kan menjelaskan di mana ya. Nah, di mana atau dari mana? Kalau kapan? Ya, coba ubah kalimat ini dengan keterangan yang kapan. Berarti yang perlu diganti apa nih? Ya, yang perlu diganti dari Ciamisnya. Baru. Coba jadi keterangan yang memuat kapan. Gimana kalimat Dita ini? Dita baru datang.
Kapan baru datangnya? Dita Tadi pagi, Pak. bisa, bagus. Ya. Ada lagi contoh mengenai kapan? Kita baru datang sore ini. Dita baru datang sore ini. Bisa. Nah, sekarang mengapa? Coba. Dita baru datang. Karena terjebak macet. Iya, betul. Dita baru datang karena terjebak macet barusan. Iya. Mau ditambahin waktu lagi boleh ya. Keterangan. Atau seberapa sering suatu tindakan? Ada yang bisa kasih contoh mengenai seberapa sering? Seberapa Ini sering? kata selalu berarti ya, Pak? Nah, Dita baru datang selalu jika perkuliahan dimulai pukul 7. Nah, misalkan kayak gitu. Ya. Tapi mungkin keterangannya kurang cocok untuk yang ini ya. Nah, pasti seberapa sering itu ditandai dengan sering, jarang, selalu, ya. Kadang-kadang, ya. Kata-kata seperti itu, ya teman-teman ya. Oke, latihan deh, latihan lagi teman-teman ya. Karena ini nggak akan paham konsepnya kalau misal teman-teman nggak coba untuk menandai. Oke, predikatnya di mana nih? Di dalam kalimat, ini kalimat ya, bukan klausa. Di dalam kalimat, mereka sedang belajar di perpustakaan. Siapa yang mau coba? Saya, Pak. Ya, boleh tekan raise hand ya. Siapa ini? Siti, bukan? Iya, Pak. Ya, gimana? Predikatnya itu sedang belajar. Oke, bagus. Kemudian yang kedua nih, Ani sangat rajin belajar setiap hari. Siapa yang mau coba? Siapa? Yang mana siapa? Ani, Pak. Ani, oke. Mudah ya, masih mudah ini ya. Kemudian yang objeknya, Ibu memasak makanan enak untuk kita. Yang mana objeknya ini? Tolong dibantu. Oke, silakan. Raise hand langsung berbicara. Yang mana ini? Eh, objeknya itu makanan enak Iya, untuk Ibu kita. masak makanan enak. Makanan enaknya yang objeknya ya. Hmm. Absen dulu, Teh. Kalau untuk kita itu apanya? Kata keterangan. Ya, kata keterangan. Keterangan yang mana? Apakah keterangan kapan, mengapa, atau seberapa sering? Siapa? Siapa? Iya, bisa juga lah ya. Tapi lebih condong ke iya, siapa deh ya. Mengapa ya? Ibu masak makanan enak lebih condong ke mengapa sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa kalau siapa juga bisa. Sekarang pelengkapnya mana nih? Di kalimat dia terpilih sebagai ketua kelas. Ini masih mudah, pelengkapnya dia terpilih sebagai ketua kelas. Sebagai bukan, Pak. Sebagai adalah konjungsi, teman-teman ya. Ingat, ini yang barusan Safa barusan tanyakan ya. Nah, kalau ada pelengkapnya berarti ada yang bisa diakhiri kalimatnya. Dia terpilih sebagai ketua kelas. Bisa berakhir di mana tuh? Dia terpilih. Cukup? Ya? Tidak. Nah, cukup dia terpilih. Ya. Karena Tapi itu bisa diterima. bisa diterima karena kalau
Misal kita tanya, siapa yang terpilih? Dia terpilih. Itu kalimat lengkap. Ya. Dia sebagai subjeknya terpilih sebagai predikatnya. Dan bisa kita akhiri. Dan nggak nanya lagi dong. Ya. Siapa yang terpilih? Dia terpilih. Nah, kalau sebagai apa, itu sudah masuk konteks pertanyaan yang baru. Ya. Oke, dia terpilih sebagai ketua kelasnya. Jadi pelengkapnya adalah sebagai ketua kelasnya, ya. Di mana pelengkap ini menunjukkan informasi tambahan, ya. Oke, terangan sekarang kita harus bekerja keras untuk sukses. Asni, gimana Asni? Kalau keterangannya yang mana ini? Untuk suksesnya, Pak. Menjelaskan apa? Sama ini, sama yang ke objek. Iya. Menjelaskan mengapa, ya. Kita harus bekerja keras mengapa? Karena untuk sukses. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Tentang elemen-elemen yang ada dalam frasa. Bisa kita lanjut? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Oke, kalau gitu langsung latihan atau ya? Kalau begitu mah latihan aja, teman-teman. Udah, Latihan saya aja. ada yang mau ditanyakan, Pak. Boleh dong. Silakan. Iya, Pak. Saya semalam itu sempat baca Hmm, ciri-ciri dari klausa dari bukunya Ibu Meita, hmm, klausa dan kalimat. Di ya, situ ada cirinya itu, ciri-ciri klausa, salah satunya adalah dalam kalimat plural, plural, klausa merupakan bagian dari kalimat. Nah, saya coba cari kalimat plural itu adanya di bahasa Inggris. Mungkin eh, Bapak Restu bisa menjelaskan lebih detail kalimat plural itu apa? Terima kasih. kalau kalimat plural ya, yang disebut plural, tahu dalam bahasa Indonesia-nya apa, Meti? Jamak ya. Tidak, Pak. Jadi Oh, jam. kalau itu jamak ya. Yang jamak ya memang ya konsepnya itu dalam bahasa Inggris itu akan menentukan kata kerja mana yang digunakan. Apakah yang dengan S atau yang tidak pakai S kalau dalam simple present ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak mengenal sistem kala ya. Kita tuh nggak mengenal sistem kala. Sistem kala itu sistem apa ya? Tenses. Pernah dengar istilah itu? Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya tenses. Mau single ya, singular atau plural itu kan punya ini ya, punya ketentuannya tersendiri. Tapi kalau bahasa Indonesia mah nggak ada ya. Mau ibu memasak, enak untuk mereka, ibu merupakan subjek yang singular atau subjek yang tunggal gitu. Kalau misalkan ibu-ibu PKK RT, nah itu kan objeknya sebenarnya plural ya atau jamak. Itu nggak akan mengubah memasak, tetap ya ketentuannya. Jadi ada sistem yang berlaku di bahasa Indonesia dan ada sistem yang berlaku di Inggris. Ya, di bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu selalu memaksakan ada to be untuk ini ya, untuk memodifikasi ya, untuk memodifikasi keterangan subjeknya. Kita bisa bilang saya di kampus. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, I'm in campus nggak bisa ya, I in campus nggak bisa. Harus ada to be-nya. Be itu yang bentuknya am, are, is. Kalau itu selalu dipaksakan untuk ada ya. Jadinya I am in campus ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti itu. Nah, itu mungkin yang dimaksudnya ya. Jadi bahasa Inggris itu memaksa untuk ada predikat yang berupa be. Itu maksudnya. Kalau bahasa Indonesia memang nggak ada. Saya di kampus sudah berterima itu. Sayanya subjek, di kampusnya menerangkan saya kualitas saya atau keadaan saya di mana. Nah, itu ya Meti maksudnya kalimat plural itu kalimat yang mengandung subjek yang lebih dari satu karena itu akan berpengaruh kalau dalam bahasa Inggris itu. Lanjut Kak. Satu lagi ya, ini ya. Kita lanjutkan ke kategori kata. Ini yang kemarin yang disampaikan ya. Pengisi subjek itu
biasanya nomina, predikat, lihat, predikat ini verbal, adjektival, nominal, numeral, dan frasa preposisional. Kalau saya bilang barusan saya di kampus, itu merupakan frasa preposisional. Karena itu menunjukkan frasa, ya. Frasa itu bukan kata. Kalau kata itu di, nah, itu kata preposisi. Tetapi kalau sudah masuk frasa, di kampus, di Bandung, di Cimahi, nah itu sudah lebih dari satu kata dan kita sebutnya frasa. Yang ada keterangan preposisinya, makanya disebut frasa preposisional. Jadi bisa ya predikat itu di verbal, adjektival, nominal, numeralia. Kemudian ada pengisi objek, nomina, nominal lagi ya, objek, subjek pasti isinya nomina. Nggak mungkin verba, karena nggak masuk nanti untuk diterima logika kalau ada verba. Kemudian pelengkap ini nomina bisa, verba bisa, adjektifan, numeralia. Jadi yang bisa mengisinya itu. Pengisi keterangan, nomina, verba, rasa, preposisional. Ya. Ini ada latihan sebetulnya ya. Nah, cuma kita mau kembali dulu coba ya. Nah, latihannya kita bersumber 20 menit ini ya. Dari slide yang kemarin. Tolong dibuka lagi slide yang kemarin ya. Yang pertama kali saya share. Coba kita lihat lagi teman-teman ya. Nah, ini latihan teman-teman. Saya mau kasih giveaway ya sekali lagi. Untuk 3 orang penjawab. Nanti boleh ini ya. Boleh jawab kembali. Nah, ini teman-teman coba perhatikan ini ya. Siapa yang bisa bikin seperti ini? Nah, ini bisa ini ya. Nanti dapat poin. Nah, saya mau bikin kalimat deh di sini ya, di Google Spreadsheet ya. Teman-teman ada yang pernah pakai spreadsheet ini? Kayak Excel nih ya, tapi ini bisa diakses secara Pak. online. Google Dokumen udah Pernah pakai? ditutup ya, Pak? Ini saya akan bagikan nih. Saya bikin satu yang kosong. Saya akan bagikan ini ya. Bagikan dulu nama latihan klausa. Nah, latihan klausa ini kita akan yang bisa link, yang bisa edit ya ini. Jangan pakai akun saya, deng. Ini akun pribadi nanti tidak bisa mengedit lebih. Nah, ini yang pakai akun kerja dulu. Kita akan bikin baru. Nah, coba diperhatikan yang ini ya, di slide terakhir. Nah, saya pengen nanti teman-teman coba menandai ini perannya sebagai apa, ya, bentuk kalimatnya. Kemudian kelas katanya apa. Nah, boleh disingkat seperti ini atau boleh ini full, ya. Nah, kemudian ini satu lagi ya, ini fungsi ya. Yang atas fungsi, kelas kata, dan satu lagi itu apa ini ya, yang M dan P ini. Peran ya, ini peran. Ya, perannya ya. Fungsi, kelas kata, dan peran ya. FKP. Oke, saya nanti akan beri contoh kalimat ya. Siapapun yang bisa akses nanti ya. Tolong raise hand dulu, nanti coba tandai di sana ya, di spreadsheet-nya. Kita pakai bareng-bareng aja ya. Ini latihan klausa. Ya. Oke, misalkan ya saya punya kalimat nih ya. Ini dari lagu Di Suatu Senja di musim yang lalu, hujan turun rintik rintik. Nah, ini ya. Nanti kita bisa pecah ya kalimatnya ini, atau kita bisa pecah per frasa gitu. Ada yang mau coba menandai fungsinya, terusnya kelas kata dan perannya. Nah, ini siapa yang mau coba? Oke. Setelah Meti yang lain ya. Oke, bagaimana Meti akan membaginya nih? Saya akan coba bagikan. Barangkali mau langsung dicoba di sana boleh ya, di
ininya masing-masing. Jadi semua bisa edit ya ini ya. Tuh. Kalau ada yang masuk ke linknya boleh di kolom chat ya. Ini kita terapkan pembelajaran kolaboratif di situ, di sini ya. Nah, ini sudah mulai ada yang masuk. Saya bikin contoh kalimat baru deh. Ini kalau bisa tulis namanya di pinggirnya ya. Dengan siapa ini? Warna apa nih? Warna ya warna. Kalau sudah dikerjakan oleh satu orang, nanti pindah ke kalimat yang lainnya. Nah, hadirin Bang di aula. Nah, saya bikin kalimat yang baru, tentukan coba ya. Ini saya cuma akan buat 3 yang ada di aula. Dapat langsung menatap hidangan di peran pukul 9. Hadirin yang tolong bagi menjadi seperti ini ya. Bagi coba saya sediakan kelas sudah ya, kelas. Oh, untuk kesehatan ya, silakan, silakan. Pada bisa nulis nggak di sini? Atau harus pakai aplikasi? Bisa, Pak. Ya, sok coba ditulis satu lagi deh ya. Hmm. Hmm. Ada yang namanya Asep di sini nggak? Saya izin pakai namanya ya. Nah, ini semuanya masih berbentuk klausa. Oke, 1 oleh Meti ya. Oke, 2 oleh siapa nih? Tolong tandai dulu di sebelah sini namanya nih. Nah, di sebelah sini namanya. Saya pindahkan ya. Ya, tolong langsung isi ini dulu. Nanti saya akan klaim itu bahwa itu pekerjaannya siapa gitu ya. Nah, ini bisa diwarnai teman-teman ya. Nah, ini harus sesuai dengan ininya. Misalkan yang mana yang keterangan, coba keterangannya kasih warna merah, yang mana itunya sok. Nah, itu yang akan dapat giveaway hari ini. Ayo, tulis dulu namanya di sini ya. Nah, Meti sudah mencoba. Ya, silakan langsung masuk saja ke spreadsheet-nya dan silakan tulis Safa ya. Kalau mau coba. Kita lihat aktivitas-aktivitasnya hari ini ya. Jadi saya yang menonton. Oke, sejajar aja ya. Sejajar dan tebalkan. Oke, Safa ambil nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Hmm. Ini mungkin lebih dari 1 ya ininya. Oke, siapa lagi? Belum ada lagi nih. Selain Meti siapa?
Mau disingkat ket jadi keterangan jadi ket silakan. Mau full ditulis ini boleh ya. Tolong warnai ya. FKP ya. Jadi saya ini dulu ya formatnya. Bapak, Ah, yang anggota ada yang nulis tapi nggak tahu siapa. yang mana? Nggak Yang apa-apa. nulis keterangan, iya yang kan aku nomor 4 tuh. Ada Hmm. nulis keterangan sama subjek, tapi bukan aku yang nulis. Ya nggak apa-apa. Karena namanya punya nama punya siapa. Itu berarti ada yang membantu itu. Ya. Oh, terima kasih guys. Ada yang membantu. Jadi boleh boleh sambil membantu ya. Boleh sambil membantu. Atau enggak, wah karena ini sudah diklaim oleh siapa, ya udah kita bisa pindah lagi. Nah, seperti Winda ya. Winda mengerjakan nomor 5 nih. Ini jangan dihapus atuh, kan sudah ada formatnya ini ya. Ini FKP semuanya ya. Atau kita ganti ininya F-nya adalah fungsi ya, supaya lebih jelas. Fungsi, kemudian kelas kata, dan ada peran. Siti Suryani, oke Siti Suryani sudah masuk ya. Tinggal satu orang lagi ya. Nah, selebihnya nanti ini membantu siapa ya. Tolong di itu ya, yang hampir ini punya Meti ini ya, yang hampir lengkap. Ini punya Siti Suryani, satu lagi ini ya, belum nih. Kalau ada yang mau, so sudah mulai banyak yang masuk ya di sini. Nah, ini latihan ini ya, kolaboratif. Gitu. Satu lagi masih belum diklaim siapapun. Oke, saya tandai dulu ah yang ini. Meti mau warna apa, Meti? Meti warna biru ya. Saya suka merah, Bapak. Oh, merah boleh. Tapi merahnya yang ini ya, supaya terlihat. Siti Suryani mau warna apa nih? Ya udah, kalau belum ada, Bapak yang merokok teh sama saya udah hmm, ditandain tapi kok gak muncul ya? belum kemarin lagi ini. Nah, coba kirim screenshotnya. Kalau begitu ke kolom chat, nanti biar saya ini. Ya, keterangan SPO ini sebetulnya lebih enak di kelas ya, ketika ini. Nah, saya tulis di papan, saya kasih spidol. Bapak, Nah, yang kedua itu sedang yang ada atau yang sedang ada? oh, aduh, apa tadi ini? Oh, ini saya salah menyematkan ya, yang sedang buru-buru barusan. Ya, terima kasih. Oke, mulai peka bagus ya. Hmm, saya tidak mengklaim secara sengaja, ya, tapi tidak sengaja barusan. Nah, kalau misalkan belum ada warnanya, minimal polanya dulu seperti apa nih? Baru nanti kita, nah, baru nanti di split ya seperti siapa ya di sini. Nah, yang ini yang punya Meti belum di split ya, belum dipisahkan ke dalam kolom-kolom. Ini beda warnanya ini. Oh, yang ini sama ini. Itu merah ati, ini merah terang. Oke, kita lihat apakah predikat dalam satu kalimat bisa muncul dua kali, seperti yang kita lihat di sini. Nah, bisa cek lagi ini ya kalau bingung peran itu ada apa aja sih Pak? Nih, peran sintaksis antara lain ada pelaku, tindakan, tujuan, penerima, penyebab, alat, waktu, tempat, kepemilikan, penderita, hasil, cara, peserta, perbandingan, keadaan, keberadaan, jumlah, dan pemerolehan. Hmm. Nah, kelas kata atau disebut juga kategori sintaksis ya ini.
biar semuanya sama lah kategori aja ya. Langsung kita sepakati sekarang kategori kalau sudah mulai merumuskan. Ini siapa yang nomor ini? Asni, Pak. Asni. Ya, silakan. Nah, ini 5 orang yang dapat giveaway ya. Nanti yang lain tenang, ada kesempatannya ya. Nah, kita berakhir pukul berapa nih? 9.20. Dan 20, Pak. Nah, dilanjutkan dengan mata kuliah siapa? Keterampilan menulis Ibu Ibu Mimin, Pak. Mini. Mimin, oke. Sampai Bu Mimin datang, silakan ya, teman-teman. Boleh bantu Meti ya. Barangkali nanti juga teman-teman yang apa? Yang kalau ada giveaway nilai kembali, teman-teman bisa dibantu lagi ya oleh Meti, Siti, Afni, Sapa, Winda. Karena nanti udah ini ya, udah seharusnya yang lain, bukan hanya yang ini saja. Oke, boleh bantu ya supaya ini. Tapi boleh yang berhak mengkoreksi itu adalah yang sudah ada di sini namanya ya. Oke, kalau sudah final mau saya kunci. Ini nanti kita tinjau bersama-sama. Oh, harusnya mah di ini ya, di whiteboard ya di ini. Tapi nggak apa-apa lah, ya tersimpan. Pak, izin. Ya, Yang Winda itu teh Asep kemarin tadi teh kalimatnya kehapus. wah ini harus ganti rugi atau ya ini. Jadi tadi teh Asep kemarin membeli gitu kalau nggak salah. Kita lihat di riwayat perubahan. Bentar ya. Nah, ini kita lihat riwayatnya. Sekarang saat ini kayak gini, pertama kali saya bikin kayak gimana ya? Oh, banyak perubahan ya di hari ini. Nah, kita track perubahannya ya, nih teman-teman. Nah, Asep kemarin diajak Reno pergi membeli. Nah, ini ya, Asep kemarin diajak Reno untuk pergi membeli album Coldplay terbaru. Nah, itu ya Winda ya. So, diingat tidak ada siaran ulang. Bapak, Nah, saya itu pengen pakai warna supaya gak pusing, tapi di handphone susah, Pak. oh, bisa kalau nggak salah di handphone. Coba saya ikutan.
Mhm. Ya, saya sedang coba di ponsel. Oh ya, yang edit ini semuanya pakai aplikasi atau pakai browser? Sama pakai aplikasi spreadsheet, Pak. Oh ya, berarti harus pakai aplikasi ya ternyata ini. Tapi kalau misalnya di laptop mah pakai browser, Pak. Kalau di HP itu harus pakai aplikasi. Iya, di ponsel harus pakai aplikasi ya. Coba saya gunakan aplikasi. Bisa format. Siti Suryani, saya kasih petunjuk bahwa dalam satu klausa, ya, predikat tidak umum, ada dua. Jadi kalau sudah ada dua predikat, itu sudah masuk menjadi kalimat majemuk nantinya. Ini kita masih berbicara klausa ya. Barangkali mau dikoreksi kembali. Atau teman-teman ada yang boleh bantu Siti Suryani? Wah, tampaknya ini sedang sedang menggeluti ini yang di bawah sini ya. Eh, Penentuan fungsi kategori dan peran. Nah, jadi teman-teman ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk kalau misal teman-teman mau meneliti hal di bidang kebahasaan, pasti akan selalu diminta seperti ini, ya. Urutannya yang mana atau enggak melakukan komparasi antara satu bahasa dengan bahasa lain. Teman-teman pasti menandai seperti ininya dulu karena urutan di satu bahasa dengan bahasa lain mungkin berbeda polanya. Kayak ada yang mau kasih saran siapa saran apa buat siapa gitu. Boleh dibantu dong temennya. Buat apa, Pak? Saya mau Kenapa? ngasih saran. Ah, Eh, saya itu bukan nominal, tetapi apa? bukan nominal. Kita ganti. Coba cek di sini ya. Apakah kata ganti termasuk kategori sintaksis? Itu yang perlu dicek mungkin oleh siapa nanti. Kalau sudah yakin tidak apa-apa. Hmm. Karena kategori sintaksis ada apa saja nanti kita akan cari. Nah, boleh dicari. Ini dari ini ya, dari langsung dari Kemdikbud nih, ininya materinya. Hmm. Nah, ini lagi ada slide lagi nih yang bisa teman-teman baca. Ini sama ya yang sedang kita pelajari ini. Ini perasaan ada barusan yang 13 siapa ya? Yang di 3 Saya, Pak, Asni. ya, belum ditulis atau namanya?
Sudah Pak, tapi tidak apa ya? Nggak Nah, kon. ini coba diperiksa apakah memang mengerjakannya online atau terunduh dulu ya, takutnya terunduh dulu ya. Oke, tapi nggak apa-apa selama ada ininya ya, selama ada Tapi screenshotnya saya bantu ya, misalkan. Nah kan karena di Asni itu masih FKP itunya tampilannya ya teman-teman di kolom chat. Saya khawatir yang Asni kerjakan itu di lembar yang berbeda. Ya udah saya coba masukkan ya sesuai dengan yang Asni ini. Predikat, katanya pelengkap, kemudian ada keterangan predikat. Nah, kita jadi bertanya lagi, apakah klausa itu bisa berdiri tanpa subjek? Nah, itu ya pertanyaannya. Perbuatan akibat sasaran. Oke, sementara saya punya ini nih. Ini Winda belum selesai, Winda. Bapak, Hmm. izin menanggapi yang tadi Teh Meti. Nah, Kalau yang di catatan sama Mama, iya. Pronominal itu ada kata ganti, tapi kalau di PPT yang Bapak kasih di kategori sintaksis itu cuman ada nomina, verba, adjektiva, numeralia sama preposisi. nah, pronomina ya, pronomina itu memang ada kelas katanya pronomina itu. Nah, hanya untuk konteks fungsi ya perlu dicek lagi apakah bisa digunakan atau tidak. Nah, kenapa saya tidak mencantumkan pronomina di situ? Karena kalau dalam konteks fungsi yang nomina ya nomina, mau itu kata ganti maupun kata subjek utama. Nah, kenapa jadi error nih? Ntar dulu. Saya muat ulang ya. Mungkin tampilan desainnya sedang bermasalah. Oke. Ini dari bukunya Blue Hair ya, yang menyatakan itu. Nah, ini ya penjelasannya. Tuh, baru diomongin. Adjektiva, adverbial, numeral, proposisi, konjungsi, dan pronominnya yang dapat berupa frasa sebagai pengisi fungsi sintaksis. Gitu. Jadi, kalau berdiri sendiri, itu tetap nomina, ya meskipun kata ganti. Tapi kalau misal jadi frasa, itu baru akan menjadi pronomina. Gitu. Oke, bagus ya tanggapannya. Jadi kita lebih ini gitu, lebih tahu. Nah, oke nggak apa-apa, so saya tertarik nih ya dengan jawaban teman-teman. Tapi dulu nanti dibahasnya minggu depan lah ya. Mengingat waktu sudah ini. Bu Mimin sudah ada belum ya? Belum ya. Cuman Pak, belum bisa dihubungi. Ya udah ya. Ini dilengkapi dulu. Ini saya akan tutup dulu ya. Winda mau diselesaikan nggak? Kelihatannya punya Winda belum selesai. Iya, belum selesai, Pak. Tadi itunya habis kuotanya, jadi beli dulu. Kuotanya habis. Ini pakai Zoom. Oh, Pak Iya, di ini oh, baru ada. baru beli. Oh, Ya, nah teman-teman, lanjutin, Pak. ya silakan. Nah, Ya. silakan masih ada waktu so. Kan saya mulainya telat ya barusan. Jadi inilah ya bisa. Dan harusnya kan berapa SKS ini teh 3 SKS ya. Karena ditukar jadi nggak apa-apa lah. Saya optimalkan aja di eh, 90 menit ya. Toh kalau lama-lama pun ya apalagi sintaksis ya. Nah, jadi ini sisa waktunya teman-teman bisa gunakan di lain kesempatan. Oke. Tapi kalau teman-teman sendiri enaknya online apa offline teman-teman kalau belajar? Online, Pak. Online. Offline, Pak.
Nggak apa-apa beda pendapat ya. Bisa dua-duanya, Pak. Mm-mm. Pak, matematika udah online semua. Boleh dong. Kalau mau offline juga minggu depan, hayu saya mah. Di sini juga udah rame. Ini di kampus saya lumayan rame. Ya silakan ini dilanjutkan aja ya kalau begitu. Nah, sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, saya mau ambil dokumentasi dulu dong. Ya siapa aja yang hadir hari ini ya. Nah, ini saya cukup geser saja ya. Siapa yang hadir? Nah, mana sintaksis? Ya, nanti sebelum masuk ke mata kuliah Bu Mimin, saya akhiri dulu Zoom-nya. Nanti teman-teman boleh masuk lagi ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Ya, saya izin akhiri perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.